Di hulu sungai Sa'dan, jauh di pedalaman tanah Toraja, hiduplah seorang gadis bernama Lando Rundun. Rambutnya panjang, berwarna keemasan dan berkilau, hingga kecantikannya kerap disamakan dengan kisah para bidadari. Ia hidup dalam damai, menjaga adat dan tanah leluhur yang membesarkannya. Wahai air sungai Sa'dan, mengalirlah dengan tenang. Bawalah segala risau dan kegundahan hatiku ke tempat yang tak lagi dapat kujangkau. Anakku, jangan biarkan pikiranmu terbawa arus. Apapun yang menjadi milikmu akan tetap kembali jika memang ditakdirkan. Namun, Bu, kadang aku merasa rambut ini bukan sekedar hiasan, seolah ia menyimpan panggilan ingin dikenal oleh dunia yang tak pernah kulihat. Tiba-tiba, angin gunung bertiup lebih kencang, air sungai berteriak, daun-daun berguguran. Sisirku! Biarkanlah, Nak. Apa yang telah hanyut tak selalu hilang. Kadang ia pergi untuk mempertemukan kita dengan jalan hidup yang lain. Sisir kayu itu pun hanyut bersama arus sungai Sa'dan, membawa serta helai-helai rambut Lando Rundun menuju pesisir dan laut, menjadi awal dari takdir yang belum terbayangkan. Di tanah Pinrang, tempat laut dan sungai bertemu, datanglah seorang pangeran dari Bone bernama Bendurana. Ia bukan datang membawa perang, melainkan kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan. Sejak engkau tiba, wajahmu tampak muram, sahabatku. Pikiranku terasa penuh. Aku ingin menyusuri pesisir pantai. Mungkin debur ombak dapat menjernihkan hati. Pergilah, armada ini siap mengantarmu menyusuri pesisir Pinrang. Di pesisir Pinrang, tempat laut memuntahkan apapun yang dibawanya. Mata para pengawal tertumbuk pada sesuatu yang berkilau di antara batang kayu yang terdampar. Tuanku, lihat itu, seperti emas. Atau harta karun yang hanyut dari laut. Mereka mendekat dengan hati-hati. Yang semula dikira logam mulia, ternyata hanyalah sebuah sisir kayu dengan helai rambut panjang yang masih menempel dan berkilau. Ini sisir. Dan rambut ini bagaimana bisa berkilau seperti emas? Jika laut mengantarkan benda seaneh dan seindah ini, pemiliknya pasti bukan orang biasa. Kilau itu bukan membangkitkan keserakahan, melainkan pertanyaan. Tanyakan pada penduduk pesisir. Aku ingin tahu dari mana asal benda ini. Kami tak pernah melihat rambut seperti itu di Pinrang. Apapun yang hanyut ke pesisir ini biasanya berasal dari sungai Sa'dan. Sungai itu mengalir dari Toraja. Di sanalah awal Bendurana menemukan jawaban atas kegelisahannya. Jika begitu, kita menuju ke Toraja. Kedatangan orang luar selalu mengundang tanya di tanah yang menjunjung adat. Tuan-tuan datang dari jauh, ada keperluan apa berlabuh di desa kami? Aku mencari pemilik sisir dan rambut ini. Sejenak, waktu seolah berhenti. Itu milik anakku, Lando Rundun. Dengan hati yang waspada, sang ibu mengajak mereka menuju rumahnya. Lando Rundun, gadis Toraja yang kecantikannya kerap menjadi buah bisik, kini berdiri di hadapan tamu dari negeri jauh.
Izinkan aku menyampaikan niat baikku. Niat apakah itu, Tuan? Aku ingin melamarmu. Lamaran itu terucap singkat, namun gaungnya panjang. Tak ada peristiwa besar yang benar-benar sunyi di sebuah kampung. Lamaran itu menyebar dari bisik ke bisik, dari tanya yang ragu menjadi perbincangan terbuka. Apa benar Landorundun akan dibawa ke Bone? Ia orang luar, apakah adat kita akan dihormati? Gadis Toraja tak boleh pergi tanpa kepastian. Yang tumbuh bukan kebencian, melainkan kegelisahan akan kehilangan. Di tengah kegelisahan itu, muncullah seseorang yang memilih berbicara paling lantang. Kalian percaya begitu saja pada orang luar itu? Ia datang dengan niat melamar. Niat saja tidak cukup. Adat Toraja bukan sesuatu yang bisa dilewati tanpa pembuktian. Kata-katanya menyulut api, bukan karena kebenarannya, melainkan karena kegelisahan yang telah lebih dulu ada. Gosip berubah menjadi tuntutan. Siapapun yang datang dari luar dan ingin mengambil bagian dari tanah ini harus lebih dulu menghormati adat Toraja. Di hadapan adat, tak ada jalan pintas. Aku tidak datang untuk merusak. Aku datang dengan niat baik dan kesungguhan. Jika adat adalah jalannya, aku siap menjalaninya. Untuk membuktikan niatnya, Bendurana tinggal beberapa minggu di Toraja untuk menunjukkan kesungguhannya ingin melamar Landorundun. Dengan ini, lamaran Bendurana diterima. Aku memilih berjalan bersamamu. Aku berjanji menghormati tanah asalmu sepanjang hidup. Demikianlah legenda Landorundun. Dikenang kisah tentang perjalanan, pilihan hati, dan penghormatan terhadap adat dan asal-usul.